Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran asuhan keperawatan HIV/AIDS dan nafzah, dan pada kali ini kita sudah sampai pada video pembelajaran pada sesi ke-8. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang disclosure practice serta perceived benefits and drawbacks of HIV status disclosure. Adapun tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah agar rekan-rekan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang disclosure practice serta perceived benefits and drawback of HIV status disclosure. Penderita HIV/AIDS harus membuat suatu keputusan tentang bagaimana, di mana, kapan, apa, dan kepada siapa dia mengungkapkan status HIV-nya. Disclosure practice adalah merupakan suatu praktek untuk mengungkapkan kondisi yang sedang dialami oleh penderita HIV/AIDS tersebut. Pelaksanaan disclosure practice sendiri saat ini masih belum banyak dilakukan oleh penderita HIV/AIDS. Hal ini dikarenakan adanya stigma dan diskriminasi yang membuat beberapa penderita HIV/AIDS masih ragu untuk mengungkapkan tentang kondisi yang sedang dialami. Disclosure practice sendiri itu mempunyai beberapa keuntungan serta kerugian dan merupakan salah satu pilihan bagi penderita yang ingin mengungkapkan kondisi yang saat ini sedang dialami. Baik, kita mulai dengan apa itu disclosure practice. Disclosure practice itu merupakan suatu praktek pengungkapan yang dapat dilakukan oleh penderita HIV/AIDS, di mana strategi pengungkapannya itu secara spesifik dapat meningkatkan pemahaman bagaimana dan mengapa orang mengungkapkan status HIV-nya dengan suatu metode tertentu. Ada 3 metode dalam teknik disclosure practice, yaitu face-to-face, non-face-to-face, atau menggunakan pihak ketiga yaitu third party. Disclosure practice sendiri ini dapat dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan, baik dari pemerintah maupun dari lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat, atau dengan orang terdekat penderita, di mana tingkat keyakinan dan penderita HIV/AIDS akan menentukan bagaimana mereka turut berperan dalam teknik disclosure practice ini. Akibat negatif yang timbul dari pengungkapan ini ialah orang yang hidup dengan HIV itu akan enggan untuk mengungkapkan statusnya. Selain itu, pengungkapan HIV ini juga dapat menjadi suatu tantangan ketika seseorang memasuki hubungan serodiskordan. Hubungan serodiskordan ini adalah salah satu dari pasangan menderita HIV. Baik, kita lihat untuk teknik disclosure practice face to face. Teknik disclosure face to face ini yaitu pengungkapan melalui metode verbal maupun nonverbal, melalui isyarat atau bersifat interaktif, di mana teknik ini juga memberikan kesempatan secara langsung kepada penderita untuk mengungkapkan kondisi yang sedang dialami. Keuntungan dari metode ini yaitu penderita dan penerima akan hadir secara bersamaan dan akan saling mengamati serta mengevaluasi syarat verbal maupun nonverbal serta memperjelas kesalahpahaman dan dapat menjawab pertanyaan secara langsung. Teknik yang berikut adalah non-face-to-face atau NF2F, yaitu teknik ini menggunakan isyarat yang lebih sedikit, yaitu umpan baliknya seperti melalui email, surat, teks, atau telepon. Pengungkapan teknik ini dipandang kurang baik dibandingkan dengan pengungkapan face-to-face, dan pada saatnya ini juga sebetulnya dapat meningkatkan perasaan nyaman, kenyamanan, dan keamanan ketika akan memutuskan untuk berbagi tanpa mengetahui kepada siapa dia mengungkapkannya. Dan metode non face to face ini juga merupakan salah satu teknik komunikasi yang baik dalam hubungan tertentu dan merupakan juga salah satu pilihan dalam metode teknik disclosure practice. Namun jika metode ini
tidak biasa atau mungkin dianggap ini suatu proses pengungkapan yang dapat merusak hubungan dengan penerima, ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang kurang penghargaan terhadap penerima. Jadi dia secara langsung menyampaikan, dan yang si penerima akan merasa mengapa dia menyampaikan ini melalui surat, tidak secara langsung kepada saya. Apalagi kalau dia melalui telepon, di situ akan timbul kesalahpahaman. Tetapi teknik non face to face ini juga dapat kita lakukan dengan adanya kesepakatan dahulu, kesepakatan antara penerima dan si penderita, apakah bersedia dengan metode non face to face. Teknik yang ketiga adalah third party, di mana third party ini ialah melibatkan orang ketiga. Dan ini merupakan salah satu opsi pilihan di mana si penderita mengungkapkan kondisi yang dialami melalui pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini adalah orang yang dipercaya oleh penderita mampu menyampaikan lebih baik tentang kondisi yang dialami. Teknik ini juga mempunyai kekurangan. Kadang-kadang juga kalau dia dilakukan oleh pihak layanan pemerintah atau swasta, pihak ketiga ini tidak diketahui siapa orangnya, sehingga kemungkinan si penerima akan marah karena pihak ketiga ini tidak dikenal oleh si penerima, dan si penerima akan merasa mengapa harus melalui orang ketiga, mengapa tidak langsung diberikan langsung oleh si penderita, dan di sini akan timbul kesalahpahaman, dan si penerima juga akan merasa informasi sesuatu yang rahasia ini diketahui oleh orang lain, dan itu akan mengakibatkan hubungan juga menjadi tidak baik. Dalam menentukan pemilihan metode teknik disclosure practice ini harus melalui suatu evaluasi, dan evaluasi itu dilakukan guna mencapai maksud atau tujuan teknik apa yang terbaik yang bisa dilakukan oleh si penderita kepada penerima, sehingga hasil ini tidak menimbulkan suatu efek atau respon negatif baik kepada penderita maupun kepada penerima. Teknik disclosure practice sendiri ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu pengaturan atau setting, kemudian membawa rekan, dan pengaturan waktu untuk pengungkapan. Pengaturan atau setting di sini ialah bagaimana penderita ini mengatur lingkungan fisiknya, misalnya di mana dia akan mengungkapkan kondisi yang dialami, ataukah di tempat umum atau di tempat pribadi. Lingkungan umum, tempat umum seperti misalnya di restoran atau di taman rekreasi, di mana di situ si penderita itu merasa dia lebih aman dan nyaman untuk menyampaikan. Dan dengan harapan si penerima ketika mendengar pernyataan tidak akan memberikan respon yang terlalu negatif. Dan untuk lingkungan pribadi sendiri itu penderita biasanya memilih di rumah, di mana ketika dia menentukan dia memilih lingkungan di rumah, dia akan merasakan kenyamanan hubungan atau keintiman di dalam hubungan rumah tersebut, sehingga dia bisa mengungkapkan kondisi yang dialami. Dan ini merupakan suatu privasi bagi si penderita maupun si penerima. Kemudian faktor yang kedua adalah membawa rekan atau teman. Seorang penderita HIV/AIDS akan membawa teman atau rekan untuk mengungkapkannya, untuk lebih memberikan dukungan secara emosional, sehingga dia dengan mudah mengungkapkan kepada si penerima. Dan biasanya rekan atau teman sebaya ini adalah seseorang yang mempunyai kedekatan secara altruistik, dan dia membantu dengan sukarela untuk mendengarkan atau memberikan dukungan secara emosional baik kepada penderita maupun kepada penerima. Dan yang ketiga adalah pengaturan waktu. Pengaturan waktu di sini dapat dilakukan biasanya dalam 4 level. Yang pertama adalah si penderita menyampaikan melihat dari stadium penyakitnya.
Di mana stadium penyakit, apakah dia akan mengungkapkannya di awal atau ketika kondisinya sudah memburuk, sehingga dia menutupi ketika kondisi awal karena tidak diketahui. Kemudian yang kedua adalah waktu dalam suatu hubungan. Misalnya dia hubungannya dengan seseorang, dia tidak mengungkapkan hal tersebut. Nanti saya akan menyampaikan misalnya pada saat awal bertemu, atau nanti ketika saya sudah merasa nyaman dalam hubungan itu baru dia mengungkapkan. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang disengaja atau secara spontan. Jadi memang si penderita ini ingin menyampaikan kondisi yang dialami langsung kepada si penerima atau orang yang ingin diungkapkan oleh beliau, dan secara spontan dia juga ingin menyampaikan atau juga dengan secara berencana. Ada juga ketika penderita ini juga mengungkapkannya pada waktu yang tepat. Misalnya, kapan dia akan memulai untuk mengungkapkan kondisi yang dialami. Dalam mengungkapkan ini juga akan meningkatkan bagaimana informasi yang diberikan itu spesifik sesuai dengan target keinginan dari si penderita. Terkadang faktor-faktor ini juga akan mempengaruhi kondisi si penderita dalam menyampaikan kondisi yang dialami kepada si penerima. Selain faktor yang tiga, ada juga faktor pengungkapan tambahan. Di sini faktor pengungkapan tambahan di sini adalah merupakan proses pengungkapan secara bertahap, yaitu dengan cara menilai reaksi penerima. Contoh pengungkapan tambahan ialah misalnya dia begini, dia menyampaikan begini, saya baru saja ke dokter. Jadi dia tidak langsung menyampaikan kalau dia menderita HIV. Sedangkan pengungkapan secara penuh itu dia langsung menyampaikan, saya saat ini menderita HIV. Dan ini juga bisa juga diberikan secara sekaligus dan tergantung dari respon si penerima. Baik, itu tadi tentang disclosure practice. Disclosure practice ini sendiri mempunyai keuntungan dan kerugian masing-masing untuk metode. Misalnya untuk face to face, itu keuntungannya ialah dapat hadir secara fisik, kemudian dapat mengungkapkan secara langsung kondisinya, kemudian dapat mengungkapkan perasaannya secara langsung, dan dapat melihat langsung reaksi dari orang tempat dia mengungkapkan, dan dia juga dapat menerima jawaban secara langsung. Dan kekurangan dari metode ini adalah si penderita akan melihat reaksi langsung dari si penerima, sehingga kemungkinan di sini bila copingnya tidak adekuat, seorang penderita dia akan lanjut down atau dia akan termotivasi untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Dan ini tergantung dari reaksi penerima yang saat itu dia sampaikan tentang kondisinya. Sedangkan untuk keuntungan dan kerugian pada metode non face to face ialah keuntungannya ia dapat menghindari reaksi yang kemungkinan reaksinya itu negatif. Kemudian dapat memberikan waktu dan berpikir terlebih dahulu sebelum dia mengungkapkan. Dan dapat menghindar segera bila menggunakan telepon, atau dia juga dapat memberikan ketenangan karena tidak bertemu langsung dan melihat reaksi yang ditimbulkan. Dan kekurangannya adalah ini kurang privacy, karena dia bisa melalui surat, melalui email yang kemungkinan dibaca oleh orang lain. Dengan mudah informasi ini juga akan menyebar, sehingga ini dianggap juga ada beberapa penderita yang kurang nyaman dengan metode ini. Sedangkan keuntungan dan kerugian pada metode third party atau dengan menggunakan pihak ketiga adalah keuntungannya dia penyampaiannya dia lebih terampil biasanya karena melalui pihak ketiga. Kemudian dia akan pengungkapannya juga akan lebih luas dan lebih bisa berbagi. Biasanya orang ketiga bisa menjelaskan dengan baik. Orang ketiga juga bisa menahan emosi serta mengungkapkan dengan baik. Keuntungannya juga si penderita tidak perlu hadir. Pihak ketiga ini juga untuk menghindari pertanyaan yang mungkin tidak diinginkan oleh si penderita dan reaksi negatif yang timbul dari si penerima, sehingga
si penderita tidak mengetahui reaksi apa yang timbul dari si penerima. Kekurangannya adalah pada metode ini tanggung jawab informasi ada pada penderita karena dia sudah menggunakan pihak ketiga, dan kemungkinan penyampaian juga bisa salah informasi apabila pihak ketiga menyampaikan dengan tidak baik kepada si penerima. Kekurangannya lagi, kemungkinan pihak ketiga juga akan menceritakan ke orang lain, di mana kondisi ini akan kurang privasi bagi pasien maupun bagi penerima. Baik rekan mahasiswa sekalian, kita sampai pada kesimpulan dari teknik disclosure practice. Teknik disclosure practice ini merupakan salah satu intervensi bagi ODA untuk secara produktif mempelajari keputusan dalam melakukan pengungkapan terhadap kondisi yang sedang dialami. Disclosure practice juga merupakan salah satu kebutuhan intervensi di mana ODA dibimbing melalui sebuah latihan untuk mempertimbangkan bagaimana, kapan, di mana, apa, dan kepada siapa mereka mengungkapkan. Teknik disclosure ini juga dapat dilakukan suatu analisis keuntungan maupun kerugian dari setiap strategi yang digunakan. Dan ini juga mengajarkan suatu keterampilan yang baru bagi peserta yang baru terdiagnosis HIV yang memiliki sedikit pengalaman tentang teknik pengungkapan kepada orang lain. Penyedia layanan kesehatan dapat melaksanakan program teknik disclosure ini dan membantu ODA mempelajari berbagai keterampilan komunikasi yang dirancang untuk meningkatkan kesembuhan, memaksimalkan hasil yang diinginkan, dan meminimalkan reaksi negatif. Dan strategi ODA untuk mengungkapkan status HIV-nya merupakan suatu intervensi yang berfokus membantu pasien mengelola stres dan kecemasan, dan juga meningkatkan kepatuhan pengobatan serta suatu indikator kesehatan baik secara fisik maupun psikososial. Teknik disclosure practice ini juga merupakan teknik yang muncul yang disebabkan karena adanya kekhawatiran seorang ODA tentang kondisi yang dialami dan bagaimana agar orang lain dapat menerima kondisi yang dialami tanpa menimbulkan suatu reaksi atau efek yang negatif. Dan ini adalah link e-journal yang bisa rekan-rekan unduh terkait disclosure practice ini. Penelitian ini ialah dilakukan terhadap anak dan remaja yang terdiagnosis HIV/AIDS di mana mereka mengalami kesulitan untuk mengungkapkan kasusnya. Teman-teman bisa pelajari untuk lebih dalam mengetahui tentang teknik disclosure practice. Baik, ini daftar pustaka. Dan demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.